Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita tiada kata yang pantas kita keluarkan dari mulut kita pada pagi ini selain berkata syukur alhamdulillah. Kita selalu mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan diantara yang harus kita syukuri adalah kesempatan besar pada hari ini. Insya Allah berlapis-lapis barokah dari kita tadi bangun subuh, bangun sholat tahajud sampai dengan sholat subuh berjamaah, qobliyah subuh, dan terakhir adalah mendengarkan kultum ini, mendengarkan tholabul ilm ini. Karena demikian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka salah satu tabi'in itu mengatakan al-barokatu tuzitukum fito'ah. Berkah itu, barokah itu adalah bertambahnya taat kita kepada Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, karena betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hari ini contohnya Allah percayakan hidup kita masih belum mati. Kemudian Allah sehatkan kita masih bisa mendatangi masjid ini. Lalu Allah masih menitipkan iman kepada kita. Allah sehatkan kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan sikap istiqomah kepada kita. Dan kelak Allah memanfaatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Seperti salah satu doa ketika sujud di terakhir tadi, Allahumma as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku memohon pada Engkau husnul khotimah. Dan kita juga berdoa. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam. Waqtim lana bil aiman. Akhiri hidup kami dalam keadaan iman. Waqtim lana buhusnil khotimah. Akhiri hidup kami dengan akhir yang baik, yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'in, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini hadir di masjid ini dan selalu mengikuti para salafus soleh. Maka doa kita kepada para salafus soleh, ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoi mereka. Kemudian hari ini tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Juli. Mereview dari beberapa kali pertemuan sebelumnya bahwa apa saja preparasi, persiapan kita, bekal kita di usia yang sudah sepuh, di usia yang sudah senja ini, ketika dipanggil Allah kelak.
Kita memang tidak tahu kapan Allah panggil kita untuk terakhir kalinya. Tapi yang pasti kita harus mempersiapkan diri. Nah, salah satunya ada 4 poin. Yang 2 udah kita bahas 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah hendaklah hamba Allah itu, termasuk kita tentunya, senantiasa membiasakan untuk tetap secara istiqomah dalam menjalankan ibadah, baik itu mahdoh maupun gair mahdoh. Bapak, sekedar mengingatkan lagi, Allah tegaskan ini di surat 95, surat Atin ayat 6. Allah berfirman, illalladzina amanu wa aminus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ada kawan kita, ada saudara kita yang tidak bisa datang masjid karena oleh sesuatu hal, atau mungkin karena sakit. Kalau ini kita biasakan selagi mudanya, selagi masih hidupnya, selagi sehatnya, kita selalu mengistiqomai semua ibadah-ibadah kita, maka kesempatan kita akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Masya Allah. Kesempatan nih Bapak-Bapak, juga ibu-ibu tentunya. Imam At-Tabari mentafsirkan tentang ayat ini. Maka orang-orang yang sudah tua karena sakit, sudah koma berkepanjangan dan menjadikan pikun, tetapi dia masa mudanya adalah orang yang beriman dan selalu beramal soleh di masa mudanya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Itu yang pertama, mereview yang lalu, pertemuan. Yang kedua adalah apa aja preparasi yang kedua ketika usia kita udah uzur, udah sepuh, udah senja, yang harus kita persiapkan, yaitu apa? Memperbanyak taubat. Karena Rasulullah ingatkan di hadis riwayat Tirmizi nomor 2667. Qulubuni adama khotoun, setiap manusia pasti banyak berbuat salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Banyak-banyak Bapak, banyak-banyak Ibu. Ketika senggang waktunya, ketika menunggu sholat, ketika apapun juga lakukan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan baik, terutama hamba yang dhaif ini, hamba yang fakir ilmu ini. Bahkan ketika taubat ini Allah tegaskan lagi di surat Al-Imran surat 3 ayat 133. Karena hanya satu ayat ini yang mengatakan kita tuh harus wasari'u, kita itu harus bergegas. Di ayat ini Allah menekankan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Bersegera. Sholat, Allah apa? Tegaskan aqimus sholat. Tegakkan sholat. Tidak bersegeralah. Tapi logika kita, cara menangkap kita adalah ketika adzan dikumandangkan, buru-buru datang ke masjid bagi laki-laki. Kemudian wajannatin aduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang bisa menghitung luasnya langit? Wallahu alam.
Dan itu hanya satu perkara. Satu perkara inilah kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Di situ Allah berfirman, wasari'u dan wasabiqu, bergegas dan berlomba-lombalah. Jamaah salat subuh rahimahullah. Tadi dua hal, sekarang yang ketiga. Apa persiapan kita yang usia udah sepuh ini, yang udah senja ini, ketika Allah nanti memanggil kita terakhir kali? Yang ketiga adalah membangun sikap husnuzon kepada Allah. Membangun sikap berbaik sangka kepada Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Muslim, riwayat Muslim, bahwasanya Rasul itu sebelum wafat, 3 hari sebelum wafat, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah seorang dari kalian mati. Saya ulangi, la yamutanna ahadukum, janganlah seorang dari kalian mati illa wa huwa yusinu billahi zon, kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Artinya apa? Kita harus lebih dominan memposisikan kita rojak. Rojak itu berharap sholat kita, berharap Allah terima ibadah kita, infak kita, berharap diterima, ataupun bacaan Al-Quran, semuanya ibadah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, berharap melakukan rojak untuk Allah terima. Dan lebih banyak bersikap berharap dengan rojak atau rojak dibandingkan dengan apa? Khauf. Setiap kita beribadah selalu diri dengan harap dan cemas. Pasti itu diterima nggak ya? Karena tadi misalnya, kayaknya tadi agak ngeleyang dikit ketika imam membacakan surat. Nah, itu contohnya. Konsekuensi logisnya membangun harapan husnuzon kepada Allah diiringi dengan amal soleh, maka para ulama berkata, jadi sikap rojak dan khauf itu supaya betul-betul Allah itu terima dengan amal ibadah kita, konsekuensi logisnya adalah membangun harapan husnuzon kepada Allah diiringi dengan amal soleh. Harus ada amal solehnya. Pulang dari masjid, belum 1.000, 2.000, 5.000, 100, 200, nggak masalah. Kotak amal itu masih terbuka lebar. Masya Allah. Seorang hamba bisa berhusnuzon kepada Allah karena kelak ketika bertemu dengan Allah, dia mengharapkan sesuatu dari Allah. Apa itu? Pahala. Berharap dengan ganjaran, dengan qalbun salim, hati yang selamat yang dia kerjakan. Berharap apa? Ada pahalanya. Berharap dengan ganjaran birrul walidain atau berbakti kepada orang tua yang dia lakukan. Harapannya apa? Jadi dapat pahala. Dan berharap dengan ganjaran dengan sholat, puasa, qiraatul Quran dan yang lain, semuanya berharap pahala. Maka husnuzon kepada Allah, dan Allah pasti tidak akan ingkar janji. Allah tegaskan di surat Rum surat 30 ayat 6, wa'dallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu wa'dahu, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Masya Allah, itu penegasan Allah.
Namun Rasulullah pun juga mengingatkan kita, karena yang menjadi uswatun hasanah kita, menjadi suri tauladan kita adalah Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3479 dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ud'ulah wa antum muqinun bil ijabati. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Jangan bermalas-malasan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qulbin ghafililatin. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya apa? Lalai, ghaflah. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa persiapan kita sebelum Allah panggil? Ya, tidak mesti orang yang usia senja, yang muda-muda seperti Akhi Nandang, Akhi Aan, itu yang harus mempersiapkan. Semuanya saja yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang keempat, ini yang kita, Masya Allah, berat ini, berat. Tapi harus kita lakukan. Ini yang keempat. Apa itu? Fokus untuk islahtun nafsi. Lebih fokus untuk memperbaiki diri. Kalau pekan yang lalu saya singgung masalah hijrah. Hijrah itu begitu. Dari yang lebih baik ke lebih baik lagi. Salah satunya. Sehingga dalam pikirannya hanya satu-satunya lebih fokus untuk membawa bekal yang terbaik ketika Allah panggil terakhir kalinya. Maka dia lebih banyak menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini Masya Allah, bapak, ibu-ibu, banyak yang tidak bermanfaat. Apa? Contohnya HP. HP itu bisa menjadi barang bermaksiat ketika kita tidak bisa menempatkan diri HP itu. Sebagai contoh, banyak nonton film YouTube yang seperti itulah, yang bercanda-bercandaan. Kalau kita nih kondisi zikrullah pada saat itu, lebih baik mana? Lebih baik mengingat Allah. Tentunya kan? Nah, karena dia tahu bahwa Allah itu akan terima kita ketika apa? Ilaman atallaha bil qalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini yang berat, Bapak. Tapi harus kita lakukan, harus berusaha. Itu ada di surat Asy-Syu'ara surat 89. Termasuk ketika misalnya orang itu dizalimi. Termasuk dia orang itu dibuat marah, padahal membantu dengan segala upaya harta dan bendanya karena Allah. Tapi dalam tanda kutip agak diremehkan. Dan bahkan kadang-kadang membuat orang itu kecewa ketika adab dinomor duakan. Mestinya kalau saya bicara dengan Pak Haji Manaf, Bapak yang lain yang ini, tentunya adab itu mesti dikedepankan. Dengan Pak Rahmat misalnya, adab ini dikedepankan. Walaupun ilmu saya mungkin juga lebih rendah dari beliau. Kenapa? Apa ini orang tua? Adab dikedepankan. Nah, juga mungkin dari yang lain, karena dia tahu siapa yang memaafkan di saat mampu membalasnya, maka jaminannya surga. Masya Allah, Bapak. Ketika Nandang dijolimin, ketika Aan dimaki-maki atau dimarahin yang kira-kira nggak pas gitu, tapi Nandang Aan memaafkan, jaminannya surga. Dari mana ente ngomong begitu? Baik. Dari hadis Ibnu Abbas
Rasulullah bersabda, "Idza kanu yaumul qiyamati yunadi munadi fayaqulu." Kelak pada hari kiamat ada pemanggil-pemanggil yang menyeru. Jadi akhirat nanti dipanggil oleh malaikat. Ainal afun aninas. Di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Tadi Pak Rahmat ketika diselip, maafin aja sudah. Pak Narmodo, begitu juga Ustaz Miftah, semua saja. Kalau kita memaafkan, padahal kita mampu membalasnya, Masya Allah. Tadi ainal afun aninas. Halummu illa rabbikum khudzu ujurokun. Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian. Masya Allah, pahala kita nih disuruh ngambil sendiri, Masya Allah. Kan setelah padang mahsyar larinya ke Siratal Mustaqim, neraka mau surga. Ini Bapak, dan ini berat, makanya yang ketiga nih, yang keempat ini berat. Tapi kita harus lakukan, kita berusaha. Hasilnya bagaimana urusan Allah, yang penting berusaha saja. Makanya Bapak, setiap Senin sampai dengan Jumat, Ustaz Miftah memberikan kita motivasi belajar tentang Riyadhus Shalihin, Nasyul Ibad, kemudian Bulughul Maram, tafsirnya dan semuanya. Datang, dengerin aja sudah. Apalagi deh di surat 9 ayat 36, surat Al-Baqarah ayat 36. Masya Allah. Beda loh dengan 3 bulan 4 bulan yang akan datang. Kenapa? Inilah Ibnu Abbas mengatakan tentang hal ini. Di 2 kali lipatkan. Kemudian wa haqqo ala kulli muslimin idza afa, dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan. Nah, saya ulangi lagi. Wa haqqo ala kulli muslimin idza afa, dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan ayut khilalullah al jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita nih tekankan tengah ini. Nah, perihal memaafkan ini nggak cuma dari Rasulullah SAW. Allah tegaskan di surah Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha wa ajrahu 'ala Allah, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Masya Allah. Kalau kita ngasih uang masuk 1.000 rupiah, dikalikan 700 kali lipat. Di surat dasarnya surat 2 ayat 261. Kalau kita qobliyah subuh tadi, pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Tapi ini jelas. Tapi kalau yang ini memaafkan itu tanggungan Allah. Masya Allah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ini masih berkaitan dengan afun anin nas, memaafkan orang. Maka di beberapa kesempatan telah saya singgung yang lalu bahwa ada 3 amalan yang bobotnya timbangannya kebanyakan sampai jomplang. Jadi kalau ini misalnya timbangan, ada 3 amalan itu sampai begini. Kenapa? Pertama adalah tentang memaafkan. Yang kedua adalah itu ketika timbangan memaafkan ditimbang, itu sudah jomplang. Ditambah lagi orang yang sabar, ditambah lagi saumuli, puasa itu untukku. Ada 3 amalan itu Bapak. Ini jomplang itu. Maka pada hari kebangkitan kelak ada penyuruh yang memanggil, mana orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah, ainal fajruhu 'ala Allah. Maka menghadaplah orang-orang yang sabar, orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang puasanya benar dan baik tentunya.
Yaitu apa? Afun aninas. Kemudian asabiruna ajruhum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10, surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis Bukhari nomor 1761. Kesimpulannya apa? Ini yang penting. Kesimpulannya apa? Saya rangkum dari yang 2 minggu yang lalu. Yang pertama, mempersiapkan diri dalam kematian, panggilan Allah terakhir. Pasti Bapak-bapak udah pada tahu ya bahwa Allah itu panggil dalam 3 kesempatan. Yang pertama adalah ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera mendatangi masjid. Yang kedua adalah umroh dan haji jika mampu. Dan yang terakhir adalah panggilan Allah, itu yang terakhir adalah panggilan kematian. Yang pertama dari konklusi ini, kesimpulannya adalah mari kita membiasakan untuk tetap secara istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Yang pertama. Yang kedua, mari kita sering-sering bertaubat karena kita dari tahu al-insanu makhluqatu wanisan, kata pepatahnya itu. Setiap orang itu punya tempatnya salah dan lupa. Dan yang ketiga adalah membangun sikap husnuzon kepada Allah, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda 3 hari sebelum wafatnya, poinnya adalah kita harus lebih dominan dalam posisi rojak, berharap, dibandingkan dengan khauf, dengan ketakutan. Setiap kita beribadah selalu diiringi dengan harap dan cemas. Yang keempat, persiapan yang terakhir ini adalah islahtun nafsi, lebih fokus untuk memperbaiki diri karena dia tahu bahwa Allah itu, karena kita pada tahu bahwa Allah itu akan terima kita ketika ilaman atallaha bil qalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga kepada terutama untuk hamba yang dhaif ini, ada kesempatan Bapak, sekarang ini masih bulan Muharram dan tanggal 11 Muharram. Jadi ini informasi kepada kita dan peringatan kepada kita juga bahwa bulan ini adalah multi pahala. Kita bisa puasa Senin dan Kamis. Kemarin kita puasa Taswa dan Asyura, dan nanti hari Seninnya puasa Ayyamul Bid. Bapak perlu ditegaskan bahwa amalan-amalan di bulan Muharram ini, karena ini bulan Arba'atul Hurum, bulan-bulan mulia, maka didua lipatkan Bapak. Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Saat ini masih ada berapa lagi? 11, kira-kira 21 atau sekitar situ. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wa afdulus sholati ba'da al-faridoti sholatul lail, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini yang perlu kita pahami. Itu dalam hadis yang lain, di hadis Bukhari, Rasulullah bersabda nomor 1979, saumu salasasi ayami saumud dahri pulih, puasa pada 3 hari setiap bulannya seperti atau sama dengan puasa sepanjang tahun. Masya Allah, setiap
hari selama 365 gitu. Hari itu kita mendapatkan pahala puasa. Dan itu karena ini bulannya bulan Muharram, maka Allah 2 kali lipatkan. 2 tahun Bapak-bapak. Dan yang penting, yang paling penting, mari kita selalu membawa bekal kita adalah qalbun salim. Kemudian untuk besok Bapak datang ya, karena Dr. Eva akan membahas lebih detail. Judulnya ada jangan sia-siakan keutamaan Muharram. Itu hari Sabtu. Kemudian di Ahadnya jam 9.30 kita bedah buku Fikih Perbedaan Pendapat, buku dari karangan Yusuf Al-Qaradawi. Masya Allah, bererot kalau orang Betawi bilang, berurutan terus hal-hal yang perlu kita manfaatkan di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.